hadapan untuk kemuliaan-Mu, Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Salam, selamat pagi bagi kita sekalian, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita sungguh bersyukur, bersukacita atas rahmat Tuhan yang tetap dinyatakan bagi kita hingga pada saat ini. Kita masih diberikan kehidupan yang baru, dan hari ini juga Tuhan pasti akan menganugerahkan berkat-berkat bagi kita. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita dasari dengan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas anugerah Tuhan yang telah Engkau nyatakan bagi kami pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan memulai aktivitas kami, dan kami akan memulainya di dalam nama Tuhan dan di dalam firman Tuhan. Kiranya roh Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami, khususnya ketika kami merenungkan firman-Mu, agar firman-Mu dapat menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita tertulis di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pagi ini mau mengingatkan kita bahwa Allah memiliki maksud dan tujuan yang khusus untuk keberadaan orang Kristen, keberadaan gereja di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan Injil, untuk menyatakan kabar baik di tengah-tengah dunia ini. Jadi gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang telah dipanggil dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib. Gereja dibangun bukan hanya sebagai tempat berkumpul untuk beribadah di dalam waktu-waktu yang tertentu, tetapi gereja itu dibangun untuk menjadi sarana, menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini. Oleh karenanya, kita harus memiliki visi yang jelas di dalam pembangunan gereja. Kita membangun gereja bukan agar gereja itu menjadi indah, gereja itu besar, gereja itu memiliki muatan yang fantastis, tetapi kita membangun gereja agar kita dapat menjadikan gereja itu menjadi sarana untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia
dunia ini. Oleh karenanya, bagaimana agar kita bisa membangun gereja yang menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini? Tentu saja gereja itu harus dibangun dari batu-batu hidup. Oleh karenanya di dalam kitab 1 Petrus 2 ayat yang kelima ini, kamu adalah batu-batu hidup. Yang dimaksud dengan batu-batu hidup itu adalah gereja yang terdiri dari jemaat-jemaat yang mau ambil bagian untuk melakukan perintah Tuhan, melakukan tritugas gereja, yang mau bersaksi, yang mau bersekutu, yang mau melayani. Dan tentu saja batu-batu yang hidup ini berpondasikan Kristus sebagai batu penjuru. Jadi batu-batu yang hidup itu dibangun di atas batu penjuru, yaitu Yesus Kristus. Sehingga ketika kita melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan itu, kita tetap berlandaskan kepada keteladanan Kristus. Bagaimana agar gereja ini dapat menjadi gereja yang besar dan gereja yang hidup? Tentu kita sebagai batu-batu hidup yang disusun di dalam gereja itu harus melakukan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Kita sebagai batu-batu yang hidup itu, tentu Tuhan telah anugerahkan talenta-talenta, pemberian-pemberian dan karunia-karunia yang khusus, yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Oleh karenanya mari kita selidiki talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan bagi kita, dan kita berdayakan dan kita gunakan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Jangan kita hanya memberdayakan kemampuan kita itu untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi mari kita pakaikan talenta yang Tuhan berikan, anugerah yang telah ada pada kita untuk melayani di tengah-tengah gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa kita ini selain menjadi batu yang hidup, kita juga adalah imam yang akan mempersembahkan persembahan yang hidup bagi Allah di dalam Kristus. Artinya, melalui keberadaan gereja, keberadaan orang Kristen, kita akan membawa jiwa-jiwa yang akan diselamatkan di dalam Kristus. Semakin banyak orang yang diselamatkan, semakin banyak orang yang mengenal Kristus melalui kehidupan gereja, kehidupan orang-orang yang percaya. Saudaraku yang terkasih, hati-hati. Jangan sampai kita menjadi batu yang mati, bahkan batu sandungan di dalam kehidupan kita. Yang dimaksudkan dengan batu yang mati atau batu sandungan, yaitu kehidupan kita bukan menjadi berkat, tapi kehidupan kita menjadi duka cita bagi orang lain. Kehidupan kita tidak membawa pengaruh apa-apa. Kehidupan kita bahkan membuat orang semakin jauh dari Kristus. Oleh karenanya, mari kita perbaharui kehidupan kita, cara hidup kita menjadi cara hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Selamat menjadi batu-batu hidup di tengah-tengah dunia ini. Tuhan yang memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu pagi ini yang telah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah batu-batu hidup yang dibangun di atas batu penjuru Kristus Yesus. Kami bukan hanya membangun gereja, tapi kami juga membangun pelayanan di tengah-tengah dunia ini, menjadi saluran berkat di tengah-tengah dunia ini, sehingga orang dapat mengenal Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga semakin banyak orang yang diselamatkan melalui keberadaan orang-orang yang percaya. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami mau bersyafaat, kami mau mendoakan khususnya anak-anak Tuhan GPKP Runggun Cibinong. Tuhan berkati hamba-hamba Tuhan, pendeta, pertua diaken, dan semua keluarga, supaya hamba-hamba Tuhan dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan dengan sukacita. Bapak kami juga mau berdoa buat seluruh anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan. Apabila ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Engkau yang memberkati dan yang menyembuhkan mereka. Ketika ada anak-anak-Mu yang sedang berduka cita, Tuhanlah yang memberikan penghiburan melalui karya Roh Kudus. Apabila ada anak-anak Tuhan yang sedang mengalami masalah
dalam kehidupan mereka, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan memberikan solusi dalam segala pergumulan mereka. Bapa kami yang di surga, kami serahkan semua program-program pelayanan di tengah-tengah gereja GPKP Cibinong ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berkati, Engkau campur tangan, semua program-program dapat dilaksanakan demi kemuliaan Tuhan. Kami juga mau berdoa agar Tuhan tetap memberkati kami semua dan memberikan imunitas tubuh yang luar biasa bagi kami, sehingga kami dapat melakukan aktivitas kami dan kami juga dapat memutus mata rantai perkembangan COVID-19. Bapa kami yang di surga, kami tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami. Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Bapa. Aktivitas kami satu hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang berkati kami, Engkau yang pimpin kehidupan kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya. Tuhan yang memberikan sukacita damai sejahtera bagi kami, dan Tuhan yang menganugerahkan berkat-berkat yang berkelimpahan bagi kami. Ampunkan kami akan segala dosa pelanggaran kami Bapa, karena kami datang berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan yang memberkati kita di dalam segala aktivitas kita hari ini. Shalom, menjua-jua manfaat kagrina.